SMP Negeri 1 Jember berdiri pada zaman penjajahan Belanda dengan nama HIS atau Hindia Indes School. Sekolah ini merupakan sekolah satu-satunya sekolah tingkat SMP yang ada di Karesidenan Besuki. Pada zaman penjajahan Jepang, HIS dan HSC ini dihapus dan MULO dipindahkan ke gedung sekolah ini dengan nama Shiugako. Setelah zaman Republik berubah nama menjadi Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau SMTP Jember. Menurut dokumen yang ada, dinyatakan berdiri tahun 1934, didirikan oleh pemerintah pada zaman Belanda. Visi SMP Negeri 1 Jember adalah berprestasi, inovatif, berwawasan global, berlandaskan intak, dan peduli lingkungan. Misi SMP Negeri 1 Jember adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 standar pendidikan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui pendekatan PAIKEM dan CTL. Yang ketiga, mewujudkan SMP Negeri 1 Jember menjadi sekolah SSN yang menghasilkan kelulusan yang multi-kompetensi. Yang keempat, mewujudkan pendidikan karakter bangsa melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan dalam abad ke-21. Yang kelima, meningkatkan peran serta seluruh warga sekolah dalam mewujudkan perilaku religius, bersih, rapi, sopan santun, disiplin, dan peduli lingkungan agar menjadi budaya sekolah. Yang keenam, menciptakan suasana sekolah yang kondusif, harmonis, berbudaya, berdisiplin tinggi, berpandangan disiplin, dan berperilaku religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anahoki Saputra, Ibu. Ya. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk mencari informasi terkait apa yang ada di SMPN 1 Jember ini. Dan saya mohon izin kepada Ibu untuk mendokumentasi melalui video dan audio sebagai bukti kami mewawancara Ibu. Mungkin mulai dari perkenalan dulu. Ini dengan Ibu siapa? Bu Mei Sudarti. Bu Mei Sudarti. Untuk pembelajaran yang diampu sama Ibu kira-kira apa? Mata pelajaran. Mata pelajaran IPA. Oh, mata pelajaran IPA. Belajar kelas 9. Enci. Ibu di sini sudah lama mengajar. Ya, saya di sini paling lama sudah 37 tahun. Oh, 37 tahun. Sejak awal. Enci. Berarti Ibu awal sekolah ini didirikan, Ibu sudah ada di sini. Kurang lebih. Belum. Oh, saya di sekolah. Enci. Sejak tahun ibu saya aja. Oh, sudah ada. Sudah di sini. Tahun itu tahun 52 itu ibu saya. Enci. Mungkin dari sejarahnya terlebih dahulu, Enci, Bu. Saya kemarin sempat menemukan artikel yang menginformasikan tentang sejarah SMPN 1 Jember ini berdiri. Nah, sejarah awalnya itu di artikel tersebut mengatakan bahwa SMPN 1 Jember ini bertempat di Jalan Nusa Indah 27 Jember. Dan SMP 1 Jember ini pindah ketika zaman penjajahan Jepang ke Jalan Dewi Sartika 1 Jember. Apakah seperti itu? Kalau penjajah Jepang kurang tahu ya. Kurang tahu, Ibu. Tahun berapa itu? 40. Kemungkinan iya sih, 40. Berapa itu Pak Jepang? Berarti informasi yang beredar di media website tersebut benar, gitu, tentang sejarah SMPN 1 Jember ini. Iya, tapi setelah itu kan oleh Belanda juga. Iya.
Berarti benar ya Bu. Lalu untuk sempat juga diinformasikan bahwa SMP 1 Jember ini dulunya sempat berubah nama jadi SLTP, lalu kembali namanya menjadi SMP. Benar seperti itu Ibu? Iya. Benar. Memang benar. Saya sempat waktu saya sudah di sini sebagai guru SLTP memang. SLTP. Ya. SMP Itu terus SLTP kembali SMP. Iya. Itu kira-kira kenapa ya Bu kok bisa berubah seperti itu? Atau ada Memang peraturan pemerintah itu. mengikut dari pusatnya. pemerintah. Iya. NJ. Mungkin itu saja yang sejarah. Saya ulang kembali. Berikutnya berkaitan dengan profil sekolah seperti visi dan misi serta kepala sekolah yang ada di sini, Bu. Untuk kepala sekolahnya, informasi tersebut ada di mana, Bu? Mungkin ada papan seperti itu? Kalau itu ada di profil sih sebetulnya. Kalau di papan tidak ada. Itu kalau fotonya ada di sana nanti di. Oh, di sebelah sana. Ya. Namanya ada juga, Ibu? Ada nama dan tahun masa menjabatnya. Untuk struktur organisasi gurunya, Ibu, ada juga? Ada di ruang TU sih. Ya. Itu sudah diperbarui, Bu? Maksudnya guru-guru yang baru mungkin sudah tercantum dalam untuk yang 2024 ini karena beberapa kali ada yang pensiun, masih belum lah. Masih belum, Bu. Ya, Lalu untuk visi misi biasanya kan ada di ruangan kepala sekolah. Nah, itu apakah sudah diperbarui atau memang seperti itu, Ibu? Atau ada yang terbaru terkait visi dan misi? Untuk yang selama pejabat yang sekarang ini visi misinya ada di lebih sulit itu yang tahu, Ibu. Tahu, ya. Oh, berarti tidak dipampang, tidak dipampang seperti ini gitu. Enggak. Tidak. Jadi mungkin saya tanyakan lebih lanjut ke Ibu Sulis. Iya. Saya ulang kembali berkaitan dengan prestasi dan keunggulan sekolah. Saya sering mendengar bahwa SMPN 1 Jember ini termasuk ke dalam sekolah favorit, sekolah menengah pertama yang favorit ada di Jember. Nah, kira-kira untuk biasanya kan kalau sekolah favorit itu banyak prestasinya yang entah dikeluarkan oleh siswa ataupun guru. Nah, mungkin Ibu ada tahu mengenai prestasi yang 1 atau 2 tahun kemarin ini diperoleh oleh SMPN 1 Jember itu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau prestasi banyak sekali, dengan bisa lihat dari hasilnya ini yang bahkan yang terbaru itu yang marching band itu ya dari nasional itu ya, nasional bahkan yang ASEAN di Jember ya, ASEAN di Jember itu juara 1, di nasional di Jogja Piala Raja itu juga juara 1, kemarin yang terakhir di Banyuwangi itu ya. Juga juara 1, belum lagi yang olahraga ya seperti sepak bola, futsal, basket, voli itu ya hampir setiap minggu itu yang tim ya. Yang perorangan juga hampir setiap minggu, setiap hari Senin itu kita menampilkan putra-putra terbaik anak-anak SMP 1 yang mereka berprestasi, jadi juara dimanapun mesti hari Senin itu ditampilkan dan itu setiap Senin mesti ada. Diapresiasi pas upacara. Pas upacara itu mesti ada. Ya. Itu dari siswanya. Kalau dari gurunya mungkin ada atau tidak? Dari guru ada juga ya main voli. Berprestasi ini sementara mungkin seperti pengembangan media ajar gitu. Sementara ini enggak. Masih belum juga. Baik, mungkin itu terkait prestasi dan keunggulan sekolah. Yang berikutnya mungkin ini yang terakhir Ibu, tentang kurikulum yang digunakan di SMP ini. Kan kemarin-kemarin ini 1 atau 2 tahun yang lalu
Kemdikbudristek itu mengeluarkan kurikulum baru ya, ini kurikulum Merdeka. Nah, apakah SMP 1 Jember ini menerapkan kurikulum tersebut itu, Ibu? Atau Ya, masih tetap K13? Untuk tahun ini yang kelas 7 sudah Kelas 7. menerapkan, ya kan bertahap Mas. Oh, nje. Jadi yang kelas 7 pakai kurikulum Merdeka. Itu, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 itu masih kurikulum 13. K13. Nah, terkait penggunaan atau uji coba kurikulum Merdeka ini, Bu, apakah ada tantangan yang didapatkan oleh guru saat mengajar? Mungkin bisa diceritakan gitu, Ibu. Saya sendiri karena ngajar kelas 9 ya, tidak mengalami itu, cuma berdasarkan teman-teman guru yang ini mengajar. Untuk tantangannya ya kita kan diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak itu dengan berbagai media atau menerapkan ininya ada pembelajarannya. Oh iya, betul. Kemudian kan harus ada seperti hari Jumat dan hari Sabtu itu mereka melaksanakan P5-nya. Jadi, P5. Oh iya, prakteknya. Jadi di sini ada apa itu? Peran, kemudian ada yang pendidikan Pancasila. PBB kan setiap sekolah sendiri-sendiri punya apa sih pikiran pilihan mata pelajaran. Pilihan masing-masing ya. Kita yang awal itu PBB. Kemudian berikutnya ada seni rupa, seni peran, terus ada lagi yang memang yang ini Bu Sulis, karena Bu Sulis itu Wakasek yang bagian kurikulum, kalau saya Wakasek yang bagian Satras yang bagian sarana dan prasarana. Terus kan tadi kan sudah di modulnya juga itu yang mungkin teman-teman masuk susah ini sulit. Soalnya baru beda juga dengan kurikulum K13, banyak berubah. Itu terutama membuat modul. Lalu terkait kan tadi sudah dipaparkan lumayan banyak tantangan yang diperoleh saat menerapkan kurikulum Merdeka tersebut, seperti pembuatan modul. Nah, kira-kira apa ada upaya atau strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut yang direncanakan oleh kepala sekolah untuk kedepannya, seperti mungkin pembinaan. Kita tetap belajar itu ya mengikuti semacam workshop atau bersama-sama. Itu disediakan oleh sekolah atau ngikut dari aplikasi PMM itu, Ibu? Ya, selain PMM juga sekolah menyelenggarakan. Oh, jadi sekolah sering mengadakan pelatihan seperti itu, Ibu? Ya, tidak sering sih, ya cuma diperlukan ya, kapan diperlukan. Nah, kalau itu urgent ya kita laksanakan. Iya. Lalu ini, Bu, apakah SMP ini termasuk ke dalam SMP inklusif yang menerima disabilitas seperti itu? Meski bukan sekolah inklusif, ya tetap kita terima mereka. Tetap terima. Iya. Jadi ada anak yang pada waktu itu pendengarannya kurang. Kita akhirnya melibatkan siswa temannya yang lain membantu untuk. Terus ada juga yang disabilitas. Ini bahkan yang kelas 7 itu ada anak yang punya disorder apa gitu. Jadi emosi tidak bisa ngontrol emosi. Betul. Terkait yang disabilitas disorder seperti itu, Ibu, apakah ada guru khusus di sini yang tidak ada? Ya, memang kebanyakan walaupun di sekolah inklusi juga masih kurang guru-gurunya seperti itu.
ekskul di sini? Jadi di SMP 1 ini ekskulnya ada lumayan banyak. Pertama itu ada marching band, ada basket, ada volley, ada sepak bola, ada futsal, terus ada ekskul musik juga, paduan suara. Nah, kalau di sini tuh kira-kira apa yang banyak digemari sama siswa-siswi di sini? Ekskul apa gitu? Kalau buat yang digemari siswa-siswi sih hampir semuanya digemari, tapi yang paling banyak pengikutnya itu marching band. Marching band? Iya. Oh ya, karena mungkin itu apa ya? Katanya tuh marching band di sini tuh terkenal ya? Iya, terkenal. Apa ada ekskul yang wajib gitu? Seluruh siswa tuh harus ikut gitu? Kalau buat ekskul wajib sih kurang tahu ya, tapi kayaknya sih nggak ada. Nggak ada, oh ya. Ada nggak ekskul yang kayak mengembangkan kecerdasan akademik siswa gitu? Kayak bukan, tapi kayak gini, ada kan ekskul yang lebih fokus untuk olimpiade atau gimana-gimana? Ada. Apa itu, Dek? Siskat. Siskat? Iya. Jadi itu gimana? Siskat itu jadi kayak pembinaan pelajaran itu ada IPA sama IPS, ada bahasa Indonesia juga. Apa manfaat yang bisa, kamu kan ikut OSIS nih? Iya. Apa manfaat yang kamu ambil setelah kamu ikut OSIS? Nah, kalau ikut organisasi ini kita jadi lebih bisa mengatur waktu, terus bisa tahu caranya bekerja sama tim yang baik yang benar itu kayak gimana. Terus lebih ini sih, lebih apa ya, lebih mengatur diri, kayak keegoisan, terus kayak caranya ngomong yang kapan kita harus ngomong lantang, kapan kita harus ngomong lembut, kapan kita harus serius, kapan kita harus bercanda. Di sana diajarin. Kamu SMP 1 ini pernah menjuarai lomba atau event apa sih? Kalau kayak 17-an itu biasanya ada kayak class meet gitu. Terus kalau mau habis ujian itu class meet. Kadang ya di sini tuh 1 bulan sekali class meet biasanya. Kayak lomba antara kabupaten atau kecamatan pernah? Pernah di sini. Kadang ya ada volley, ada bulu tangkis, ada basket kadang. Terus SMP 1 Jember ini menurut kamu lebih menonjol ke bidang akademiknya atau ke bidang non akademisnya kalau misal kayak ada event atau lomba? Non akademiknya. Misalnya? Biasanya kayak futsal gitu. Ya sepak bola, basket gitu. Basket. Tapi dengar-dengar kalau marching bandnya di sini kan ya terkenal ya? Terkenal. Terus buat kalau ada siswa ikut lomba atau event, apakah pihak sekolah selalu mendukungnya? Mendukungnya. Lalu apakah fasilitas atau layanan yang disediakan sekolah cukup untuk mendukung siswa yang ikut mengikuti lomba atau event? Cukup, insya Allah. Cukup memadai. Cukup. Ikuti kegiatan di kelas tuh apakah secara kelompok atau individu? Kadang sih kelompok, kadang individu, tergantung dari gurunya mau model belajarnya itu kelompok atau individu. Sistem pembelajarannya bagaimana? Ini lebih ke banyak lebih acara juga, lebih banyak ke praktek gitu. Soalnya kan sekarang kan sudah kelas 9 gitu, jadi pembelajaran itu lebih banyak ke praktek gitu. Fasilitas maupun sarana prasarana apakah cukup? Ada sih yang kurang, kipas terus kamar mandi yang cewek itu juga, terus air itu kadang juga kurang gitu, kadang mati kadang hidup gitu. Untuk apa alat kebersihan gitu, untuk tiket untuk apa? Bisa dijelaskan fasilitas di sini tuh apa aja? Soalnya saya lihat nih ada tambahan kamera-kamera apa ini, Pak? Kamera rata-rata memang kamera sudah ada, ini juga ada kamera semua. Kamera itu satu ada sebelumnya pandemi itu ada ANPK, Mbak. Jadi ANPK itu ujian nasional berbasis komputer. Iya. Kemudian menterinya ganti, maka tidak ada yang namanya ANPK, namanya ASMEN, ganti aja. Jadi modelnya sampling. Jadi tidak semua siswa itu mengikuti semuanya. Jadi sampling, jadi data itu randomnya dari pusat. Jadi diambil cuma 45 anak. Jadi
jumlah siswa 350 lah, antara 300 sampai 350 itu yang diujikan cuma 45. Oh gitu ya, Pak. Ya, yang untuk kamera ini itu kalau sistem ujiannya itu ada dua Mbak ya, semi online sama online penuh. Kalau online penuh, maka akan terdeteksi dengan kamera itu mungkin di belakangnya ada yang pendamping, istilahnya itu kasarnya joki Mbak. Oh iya. Menghindari seperti itu. Tetapi kalau semi online tidak terpakai karena langsung ada pengawas di sini. Jadi pengawas itu asilan nanti dari sekolahan itu silang. Jadi kameranya itu kepakai kalau sistem yang tadi apa sih Pak? Iya, ANPK yang full online. Full online. Yeah. Jadi berarti nggak ada pengawas di sini gitu ya? Tetap kalau tetap ada, tapi untuk menanggulangi seperti online itu kan apa ya, resikonya memang ada Mbak, ada dampak positif enggak? Iya. Karena biasanya itu dipakai yang sekolahnya yang kecil-kecil Mbak. Karena mungkin sekolahnya tidak punya server, bisa online. Nah ini lab komputer ini selalu digunakan pas pelajaran TIK nggak Pak, ada? Prakarya atau? Ini kurikulumnya kan ganti. Dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Okay. Di kurikulum 13 itu memang informatika atau TIK dulunya TIK itu tidak ada. Jadi diganti dengan prakarya. Iya, zaman saya. Sebetulnya TIK itu memang pilihan. Jadi di sini semester 1 itu kita di prakarya. Kemudian selama pembelajaran prakarya tetap dipakai. Karena kita pembelajarannya itu medianya bukan dari buku saja nanti. Apalagi kita di sini kerajinan itu kan sebagai pembanding atau narasumbernya bukan di buku aja, bisa dilihat dari internet itu. Berarti selalu di sini ya? Ya, kalau dipakai. Sebentar Pak. Nah, ini kan lab komputer ini kan pasti ya sering bergantian dimasuki anak-anak kan ya pasti ya Pak ya. Nah, gimana upaya sekolah untuk apa ya menjamin keamanan dan keselamatan fasilitas-fasilitas yang ada di sini gitu? Apakah ada peraturan-peraturan tertentu, larangan-larangan atau gimana Pak? Di sini setiap bangku itu ada nomor Mbak. Jadi ada nomor, dan nomor itu menentukan tempat duduknya dia. Jadi sesuai dengan absen. Oh, sesuai dengan absen. Tujuannya untuk kalau ada masalah itu bisa terlacak semua. Jadi sebelum masuk itu anak-anak tak suruh lihat keyboard, mouse, keadaannya itu rapi apa enggak, rusak apa enggak. Kalau ada keyboard, biasanya tuh keyboard itu kan dicongkel gitu. Oh, kalau gitu, orang Pak. Jawa itu dicongkel, enggak tahu kalau bahasa Indonesia apa, dilepas. Ya, di ininya ya. Dilepas. Huruf-hurufnya itu ya. Dilepas. Tetapi kalau meja itu ada nomornya, yang duduk di situ nanti yang bertanggung jawab. Terdeteksi ya. Oknumnya itu ya Pak. Iya pasti. Pasti deteksi karena setiap kali pembelajaran mau masuk saya suruh ngecek. Seandainya jam 1, 2 itu tidak ada masalah. Begitu masuk di jam ketiga, kok kok rusak. Akhirnya saya pasti yang dari jam 1 ke 2 itu nomor absen itu pasti. Gitu. Ini pengalaman. Karena apa kan selalu berganti itu kasus keyboard tidak terlacak. Dengan adanya di sini gitu ya. Dan terbukti hampir tidak ada. Oh, berarti kalau memang itu rusaknya itu dipakai tidak ada masalah, tapi kalau rusaknya disengaja pasti saya suruh ganti. Tujuannya bukan untuk apa ya, bukan untuk memeras siswa, tidak. Iya. Mengganti tujuannya untuk biar itu bertanggung jawab dan berikutnya tidak akan berulang lagi. Iya, benar-benar. Lapangan olahraga ini ya selain dipakai buat ekstrakurikuler kayak basket, terus volley, terus sepak bola. Nah, pergunakan buat apa lagi sih Dek? Misalnya kayak lomba atau apa? Ya kadang dipakai lomba buat class meet. Class meet. Ya. Terus? Untuk kegiatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Misalnya? Sholat berjamaah.
Terus menurut kalian apa sih kekurangan atau kelebihan lapangan ini, kayak misalnya kurang lebar atau kurang apa? Lapangannya rusak-rusak ini. Oh, rusak-rusak. Terus ring basketnya ada yang perot ya. oh, ring basketnya ada yang perot. Oke. Bengkok. Perkenalkan, nama saya Naufal Saputro. Ini Naufal, terus Yovita dan Aura. Adapun tujuan kami ke sini yaitu untuk mencari informasi terkait SMP 1 Jember, dan untuk informasi yang sekarang saya ingin cari tahu yaitu berkaitan dengan BK ini, Bu. Nah, mungkin untuk yang pertama bisa memperkenalkan terlebih dahulu Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Febri Yustika, SPD. Saya salah satu guru bimbingan dan konseling di SMP 1 Jember. Untuk BK sendiri ini ada berapa pengurus nih, Bu? Selain Ibu? Guru. Iya, ada berapa guru? Di SMP 1 Jember kebetulan kita ada 4 guru BK. Saya Bu Ayu, ada Bu Rani, ada Bu Vita, dan ada Pak Husni. Oh, ada Pak. 4 guru BK. Ada 4 guru BK. Nah, terkait bimbingan konseling Ibu, kira-kira tugas dari BK itu sendiri kira-kira apa saja Ibu yang dilakukan BK? Mungkin bisa di sebagai guru bimbingan dan konseling, namanya kan bimbingan dan konseling ya. Tentu tugas utama kita membimbing siswa, mendidik siswa, dan konseling, membantu siswa untuk memecahkan masalah supaya bisa berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, maksimal, dan dalam pembelajaran juga tidak terkendala. Jadi membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Ibu, terkait tugas yang telah Ibu paparkan tadi, apakah 1 atau 2 tahun kemarin ini apakah ada kasus-kasus yang sudah ditangani oleh BK? Tentu ada. Kita kalau namanya membantu siswa menyelesaikan masalah ya, atau kasus yang ada di sekolah ini ya tentu ada. Bahkan mungkin hampir setiap hari ya kita menemukan hambatan-hambatan seperti itu. Namanya anak-anak di usia perkembangan di usia remaja, tentunya banyak sekali mereka ini ya problematika remaja. Iya, banyak. Mungkin setiap harinya itu kira-kira permasalahan seperti apa Ibu? Mungkin apa kesulitan dalam pelajaran atau ada masalah keluarga mungkin yang paling banyak gitu Ibu? Kompleks, permasalahan anak-anak itu kompleks karena kita komunitasnya besar ya. Siswa di SMP 1 Jember itu hampir 1.000 siswa ya. Kelas 789 kelasnya 10, satu kelas saja kan pagunya sekitar 32 ya berani ya, 132 ya. Kita punya hampir 30 kelas. Banyak. Jadi kurang lebih hampir 1.000 siswa di sini. Tentunya ya 1.000 siswa itu kan tidak semua melewati proses pembelajaran dengan lancar. Iya. Ya kan? Pasti ada. Banyak gesekan-gesekan. Mereka kan melakukan interaksi ya, baik dengan guru atau dengan temannya. Ya, nggak semua bisa melewati proses pembelajaran dengan maksimal. Masalah-masalah itu ada kompleks. Jadi mulai dari masalah internal, masalah dengan dirinya sendiri, ataupun masalah eksternal dengan lingkungannya. Iya. Jadi banyak kalau ngomongin masalah ya mulai dari masalah internal. Jadi masalah yang memang dari dirinya sendiri seperti zaman siki jarene itu bahasanya insecure atau tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri itu sederhana kelihatannya, tapi kalau dia nggak percaya diri, dia nggak bisa maksimal, ya dalam belajar, dalam bergaul, dalam segala hal nggak bisa. Terus masalah eksternal, masalah dengan lingkungannya, pola pergaulan, atau selama proses pembelajaran barangkali dengan gurunya, tugasnya tidak maksimal dan lain sebagainya, gesekan antar teman, banyak masalah. Di masalahnya dengan lingkungan luar sekolah juga ada. Sejauh ini untuk seperti ya permasalahan dari internal itu Bu, kayak insecure atau kurang percaya diri, itu anaknya yang datang ke sini atau gurunya yang maksudnya ibu sendiri yang melakukan pendekatan
karena melihat apa ya, seperti mungkin anak ini sepertinya sedikit kurang bersosialisasi. Apakah ibu yang melakukan pendekatan atau emang siswanya yang kesini? Ya, beberapa situasi, beberapa kasus, beberapa kondisi, ada beberapa anak yang memang sengaja datang menemui kami, memang untuk minta dibantu, dikasih support, dikasih pandangan-pandangan. Minta solusi. Memang datang sendiri, minta solusi. Sini datang sendiri menemui saya, curhat lah ya. Namun nggak sedikit juga, seringkali juga kita melihat ketika kegiatan di sekolah, di dalam kelas, kita kan bisa lihat seseorang dari gestur ya. Betul. Dari gesturnya, dari pola pergaulannya, bagaimana sepertinya dia mengalami hambatan-hambatan dalam pergaulan, gitu. Itu kalau kita rasa itu sudah cukup mengganggu, kita rasa sudah mulai ini ya, perlu kita bantu ya, kita panggil, kita bantu. Seperti itu. Mungkin dari segi permasalahan cukup dari sampai situ saja. Untuk selain permasalahan Ibu, kan BK biasanya memberikan pandangan untuk apa ya Bu? Ke jenjang berikutnya. Karir, karir. Kira-kira program yang diberikan oleh BK tuh kira-kira seperti apa terkait pendidikan selanjutnya, jenjang karir? BK kan ada 4 bidang bimbingan. Salah satunya bidang bimbingan karir. Tentunya kita harus memfasilitasi informasi ya paling enggak ya untuk siswa kita yang sudah ada di jenjang tinggi kelas 9 ya. Kita kasih wawasan tentang karir lanjutan ya, tentang sekolah lanjutannya. Kebetulan kalau untuk guru bimbingan konseling ini Mas, tidak seperti guru mata pelajaran yang mengharuskan masuk kelas mendapatkan jam pelajaran. Karena kalau guru BK itu jam pelajaran atau jamnya itu dihitung dari jumlah siswa. Jadi guru BK itu minimal 150 siswa, memegang 150 siswa. Nah itu sudah termasuk 24 jam. Kalau guru kan minimal harus pegang 24 jam ya. Jadi kalau guru mata pelajaran harus masuk kelas sebanyak 24 itu minimal ya. Kalau guru BK nggak masuk kelas nggak masalah dia, karena kan kita bisa melakukan bimbingan di fleksibel jamnya. Jadi kalau saat kita tergantung kurikulum ya, kalau kurikulum memberikan kita kesempatan atau waktu untuk masuk kelas, ada jam memberikan bimbingan secara klasikal di kelas, kita masuk kelas. Mungkin zamannya kamu masuk kelas enggak ya? Masuk kelas ya 1 jam ya, masuk kelas 1 jam. Tapi untuk tahun ini kita enggak masuk kelas. Jadi kita lebih fleksibel lagi. Jadi melakukan bimbingannya kita ada jadwal khusus. Ada schedule-nya, kita melakukan bimbingan klasikal itu di aula. Oh, di aula, di kumpulan jadi satu bulan 2 kali. Satu bulan 1 sampai 2 kali kita lakukan bimbingan klasikal sesuai dengan jenjang kelasnya. Kelas 8 dikumpulkan. Sekarang materinya tentang apa, misalkan perkembangan remaja atau bullying. Nah, kalau untuk bimbingan karir di kelas 9 karena kita tidak ada jam masuk kelas, otomatis kan kita tidak bisa melakukan bimbingan ya. Kan kalau melakukan bimbingan seperti itu kan harus ketemu ya, harus ketemu. Maka dari itu kita manfaatkan schedule bimbingan klasikal yang sebulan 2 kali itu kita kumpulkan. Ada schedule-nya sudah ada, kita kumpulkan kelas 9 di aula. Setelah itu nanti ada materi bimbingan karir, yaitu karir masa depan misalkan. Di situ kita kasih wawasan SMA, SMK, madrasah, sekolah lanjutan. Selanjutnya itu
Saya Anang. Saya Nenes. Saya Riza. Kami dari kelompok 4. Kami undur diri ya. Bye.